Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Seorang bocah sekolah dasar nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung, tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tak hanya yang mungil, perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar di langit Raja Basa. Warga pun mengabadikan momen lewat ponsel. Seketika aksi bocah ini viral di media sosial. Dia adalah Raihan Dias Rinawi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli, Lampung Selatan. Memanjat apa sih yang dirasakan? Apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru enggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang? Anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terhibur. Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tak hanya milik para pahlawan masa lalu, tapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden bendera merah putih terbalik saat akan dikibarkan terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat. Meski ada insiden, namun upacara bendera tetap berlangsung dengan hikmat. Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terbalik saat akan dikibarkan dalam upacara yang berlangsung di lapangan Kondo Sapata Mamasa, Kabupaten Mamasa. Meski sempat diwarnai insiden bendera terbalik, namun dengan sigap pasukan pengibar bendera memperbaikinya hingga akhirnya bendera merah putih dikibarkan sempurna. Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HUT RI di Mamasa meminta maaf atas insiden tersebut dan memastikan terjadi murni karena ketidaksengajaan. Maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Insiden terbaliknya bendera menjadi pelajaran khususnya di Kabupaten Mamasa agar tidak lagi terjadi kesalahan atau insiden yang sama. Dari Mamasa, Friendly Christian, iNews melaporkan. Sejumlah peristiwa tidak terduga pemirsa dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas dalam upacara pengibaran bendera merah putih. Di istana hingga Papua, pasukan upacara yang hampir pingsan ini harus ditopang oleh rekannya. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas dalam upacara pengibaran bendera merah putih atau upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Seorang anggota upacara HUT RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta hampir pingsan. Anggota yang berdiri di barisan prajurit ini sempat oleng namun ditopang teman sebelahnya. Ia tetap berdiri tegap dengan topangan teman di sebelahnya yang tampak merangkul dengan tangan kirinya. Saat itu Menteri Agama Nasaruddin tengah memimpin doa. Momen yang tersorot kamera ini tentunya menarik perhatian publik. Sebuah momen mengharukan juga datang dari peringatan HUT kemerdekaan di Papua Barat Daya. Seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menuai pujian warganet setelah tetap tegap menjalankan tugas meski kondisinya hampir jatuh pingsan. Dua orang rekan di sampingnya sigap menggandeng saat ia mulai berdiri sempoyongan di barisan depan.
Meski langkahnya mulai goyah, pemuda Paskibraka itu tetap menjaga fokus ke depan, bahkan berhasil menyelesaikan tugas pengibaran bendera merah putih bersama rekannya hingga akhir prosesi. Ya pemirsa, menjadi putri duyung. Bukan saya ya, tapi ini Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, menjadi putri duyung dan mengibarkan merah putih dari dasar laut. 100 penyelam perempuan ambil bagian dan menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda tampil memukau dengan balutan kostum putri duyung saat ikut mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Sulamadaha Ternate. Upacara ini merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan wanita selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Sherly juga mengatakan laut bukan hanya bentangan air tetapi juga sumber ekonomi, ruang hidup sekaligus menjadi warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Memilih laut sebagai lokasi pengibaran bendera sebagai simbol pembangunan dan pelestarian laut yang harus menjadi prioritas. Pemirsa, upacara Hari Kemerdekaan RI digelar khidmat di KBRI Kuala Lumpur. Bendera merah putih berkibar di tengah semangat warga Indonesia yang ada di Malaysia. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 RI, KBRI Kuala Lumpur menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Gedung Kedubes RI. Upacara dipimpin Duta Besar RI untuk Malaysia, Indra Hermono. Pasukan pengibar bendera terdiri dari pelajar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang tampil disiplin dan terlatih. Pengibaran bendera pun berlangsung lancar. Usai upacara, KBRI Kuala Lumpur menggelar syukuran kemerdekaan dengan pemotongan tumpeng. Penampilan gamelan dan tarian daerah dari SIKL dan kelompok seni turut memeriahkan suasana. Tidak hanya di Malaysia, juga ada di Yordania. Perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dirayakan secara istimewa di Yordania. Dengan pesawat Hercules, Indonesia menerjunkan 80 ton bantuan untuk masyarakat Gaza. Perayaan kemerdekaan Indonesia di Yordania dipusatkan di Wisma Indonesia di Ibu Kota Amman. Staf KBRI dan diaspora Indonesia berkumpul merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina Ade Patmo Sarwono menyatakan tahun ini terasa istimewa karena Indonesia dengan bantuan Yordania menerjunkan 80 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan Indonesia yang akan diberikan sebanyak 80 ton. Jadi 80 tahun Indonesia dengan 80 ton bantuan kemanusiaan merupakan suatu makna yang sangat besar bagi kita sebagai bangsa. Dan insya Allah memberikan keringanan bagi warga Gaza yang mengalami bencana kemanusiaan.